Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Rizka Farida absen 22. Dan saya, Devi Ramanda Patricia Maharani, absen 7. Kami dari kelas 2A akan menyelesaikan final project dari mata kuliah SMBD. Kami akan membawakan dua materi yaitu partisi dan replikasi. Yang pertama, saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, saya akan menyampaikan materi replikasi. Yang pertama saya akan menyampaikan terkait apa sih replikasi itu. Nah, replikasi adalah proses menyalin data secara otomatis dan berkelanjutan dari satu server ke server yang lain. Server asal disebut source, sedangkan server tujuan disebut replika. Bagaimana cara kerja replika? Cara kerja replika yaitu aplikasi kirim query ke source, lalu source catat perubahan ke binary log, kemudian replika baca bin log, lalu replika diterapkan perubahan, lalu data keduanya sinkron. Replika bukan backup. Kalau data di source terhapus, penghapusan itu ikut tersalin ke replika. Jadi jika source menghapus data, di replika juga pasti akan hilang. Lalu tujuan replika yang pertama yaitu untuk distribusi beban. Jadi bisa dibagi untuk source itu bisa melakukan CRUD, lalu untuk replika itu bisa hanya read only. Lalu yang kedua, ketersediaan layanan. Jika source bermasalah, replika jadi server pengganti. Lalu yang ketiga, mendukung reporting. Laporan berat dijalankan di replika agar source tidak terganggu. Yang keempat, disaster recovery. Replika adalah salinan aktif yang lebih siap dibanding file backup biasa. Lalu untuk topologi replikasi, yang pertama itu ada source replika atau satu source, satu replika. Paling sederhana, cocok untuk pemula. Yang kedua, multi replika, yaitu satu source banyak replika. Cocok untuk beban baca besar tapi monitoring lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, chain replication, yaitu satu source, kemudian replika 1, replika 2, dan seterusnya. Untuk pemula, source replication lebih dianjurkan. Kemudian saya akan lanjut ke studi kasus langsung. Berikut praktikumnya. Baik, untuk studi kasus saya mengambil sistem akademik kampus dengan latar belakang sebuah kampus memiliki sistem akademik berbasis web. Setiap hari staf akademik melakukan input data mahasiswa baru, nilai, jadwal kuliah, dan absensi. Di saat bersamaan, dosen dan pimpinan kampus membuka dashboard untuk melihat rekap nilai, kehadiran mahasiswa, dan statistik akademik. Masalahnya, satu server MySQL kewalahan melayani input data dan laporan sekaligus, terutama saat periode pengisian nilai akhir semester. Dan untuk solusinya, replikasi source replika, source khusus menangani transaksi akademik, dan replika khusus melayani laporan dan analitik. Langsung saja saya akan menampilkan langkah praktikumnya. Yang pertama, melakukan konfigurasi server di source. Kemudian restart Laragon terlebih dahulu, lalu mengecek server ID apakah sudah sesuai, login, dan binlog format. Lalu yang selanjutnya create database akademik kampus, kemudian use untuk menggunakan database tersebut. Lalu create tabel mahasiswa, kemudian create tabel mata kuliah, lalu create tabel dosen, kemudian create tabel nilai, lalu tabel absensi, kemudian membuat prosedur untuk mahasiswa, lalu dipanggil menggunakan query call isi mahasiswa, lalu melihat berapa baris yang telah dimasukkan, ada 200 baris. Kemudian insert mata kuliah,
lalu insert dosen, kemudian storage prosedur menggunakan 50.000 data nilai. Lalu memanggil prosedur nilai, kemudian melihat barisnya ada 50.000, lalu create user replika, kemudian melihat position, lalu membuat file backup, kemudian pindah ke slave, sama melakukan konfigurasi di My ini terlebih dahulu. Restart SQL, kemudian login ke root terlebih dahulu, memastikan server ID 2 karena sebagai replika, kemudian replika hanya bisa read only. Lalu membaca file backup dari yang dibuat oleh master. Kemudian memanggil database Akademi Kampus yang telah dibuat oleh source sebelumnya. Kemudian melihat baris dari tabel mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan nilai. Lalu menghubungkan replika dengan source menggunakan IP dari source, lalu username sama password dari replika yang telah dibuat sebelumnya, kemudian file binlog-nya berapa, terus position-nya dari source berapa. Lalu start replika, kemudian show replika, dan di sini berhasil yes. Lalu uji replika, menambahkan data di source dengan 5 data, jadi datanya 50.005, dan dicek di slave apakah datanya juga bertambah, dan hasilnya bertambah sama. Kemudian menguji replika dengan membaca data rekap nilai rata-rata per mata kuliah, lalu distribusi grade mahasiswa, grade mata kuliah, kemudian rekap ranking mahasiswa berdasarkan nilai akhir, lalu performa nilai per program studi, kemudian rekap nilai per dosen, lalu mahasiswa dengan nilai di bawah standar yaitu D sama E, kemudian rekap input nilai per bulan,
Kemudian select form nilai untuk melihat 5.005 data yang telah diinputkan. 50.000. Lalu saya kontrol C karena terlalu banyak datanya. Kemudian search replika status /g itu buat cek setelah melakukan query berat, second begin-nya tetap 0. Jadi tetap aman. Baik, saya lanjutkan dengan soal analisis, masih berkaitan dengan studi kasus. Soal yang pertama, setelah start replika dijalankan, bagaimana cara memastikan replikasi antara source dan replika berjalan normal? Sebutkan perintahnya dan indikator keberhasilannya. Jawabannya, menjalankan perintah show replika status /g dan dipastikan replika IO running-nya yes, kemudian replika SQL running-nya yes, kemudian second begin source-nya 0, tidak ada jeda, data sudah sinkron. Soal yang kedua, mengapa query analitik seperti rekap nilai per dosen dan ranking mahasiswa dijalankan di replika bukan di source? Karena query analitik bersifat CRUD berat, melibatkan join dan tabel dan memproses 50.000 baris sekaligus. Jika dijalankan di source, maka source harus melayani insert nilai dari staf akademik sekaligus select berat dari dosen dan pimpinan. Akibatnya, kedua operasi saling berebut resource, sistem menjadi lambat. Dengan adanya replikasi, pembagian tugasnya menjadi source khusus CRUD, insert, update, dan delete, dan replika khusus select, analitik, dan laporan. Kemudian untuk soal yang terakhir, staf akademik melakukan insert 5 data absensi baru di source. Bagaimana cara membuktikan bahwa datanya sudah tersalin di replika? Untuk membuktikan datanya sudah tersalin di replika, bisa menggunakan query use academic campus, use database, kemudian insert 5 data absensi tadi, ini dilakukan di source, kemudian di source select count bintang as total source from absensi, lalu hasilnya harus 5, kemudian di replika verifikasi data tersalin menggunakan use database, lalu select count sama seperti yang di source sebelumnya, hasilnya harusnya sama 5. Lalu untuk cek isi datanya bisa menggunakan select mahasiswani, mahasiswa nama, mata kuliah, lalu tanggal, status, form absensi, A join mahasiswa, M on mahasiswa ID sama dengan absensi mahasiswa ID, lalu join mata kuliah, M mata kuliah, on mata kuliah ID sama dengan absensi mata kuliah ID, ordered by absent ID ascending. Sekian materi replika yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini video sekalian menjadi penutup buat kelompok 5. Terima kasih sudah menonton, Pak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.